Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin berdiskusi terkait tentang topik matriks untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Kimia dengan dosen pengampu Bapak Tri Andri Hutapea, SSI, MSc. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan tim kelompok 5. Yang pertama ada Arinda Budiarti Lubis, ada Cynthia Rani Putri, ada Khairatun Anissa, Maria Yosepin, dan Irwana Nazira. Untuk materi ini, kami menggunakan sumber dari buku karangan Martin Kukit. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan untuk Cynthia Syahrani Putri menjelaskan materi yang pertama. Kepada Cynthia, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membahas materi pada subbab pertama, yaitu penyelesaian sistem persamaan linear. Diskusi kali ini tentang sistem persamaan linear dengan memperkenalkan penentu sebagai alat untuk memecahkan set persamaan linear simultan, di mana indeks variabel yang tidak diketahui adalah merupakan persamaannya. Pertimbangan persamaan tersebut dinyatakan dengan A11X tambah A12Y sama dengan B1 merupakan persamaan 10,1. Kemudian ada A21X tambah A22Y sama dengan B2 merupakan persamaan 10,2. Di mana A11, A12, A21, A22, B1, dan B2 adalah koefisien konstan dan X dan Y adalah yang tidak diketahui. Hal-hal yang tidak dapat diketahui menggunakan aljabar dasar sebagai berikut. Yang pertama, kalikan persamaan 10,1 dengan A22 dan persamaan 10,2 dengan A12 untuk menghasilkan A11 A22X tambah A12 A22Y sama dengan B1 A22 persamaan 10,3 A12 A21X tambah A12 A22Y merupakan sama dengan B2 A12 merupakan persamaan 10,4. Kemudian langkah yang selanjutnya dikurangi persamaan 10,4 dari persamaan 10,3 untuk menghasilkan A11 A22 kurang A12 A21X sama dengan B1 A22 kurang B2 A12. Kemudian yang dapat kita atur ulang untuk memberikan ekspresi X dalam istilah koefisien konstan yang dinyatakan dengan X sama dengan B1 A22 kurang B2 A12 per A11 A22 kurang A12 A21 merupakan persamaan 10,5. Sekarang kalikan persamaan 10,1 dengan A21 dan persamaan 10,2 dengan A11. Kemudian kurangi persamaan yang dihasilkan untuk memberikan ekspresi analog yang dinyatakan dengan Y sama dengan B2 A11 kurang B1 A21 per A11 A22 kurang A12 A21 yang merupakan persamaan 10,6. Kemudian penyebut dalam persamaan 10,5 dan 10,6 adalah sama dan bisa ditulis sebagai alternatif, yaitu sebagai berikut. A11 A21 A12 A21 sama dengan A11 A21 kurang A12 A21 yang merupakan persamaan 10,7. Kemudian simbol di sisi kiri dari persamaan 10,7 didefinisikan penentu dari urutan yang kedua. Nilai yang diberikan yang di sebelah kanan. Kemudian pembilangnya sebagai determinan dari orde 2. Dan dapat dilihat nilai dari 2 yang tidak diketahui kemudian diberikan oleh rasio 2 faktor penentu, yaitu X sama dengan B1 A12 B2 A22 per A11 A21 A12 A22 sama dengan B2 A21 B1 A11 per A11 A21 A12 A22 yang merupakan persamaan 10,8. Tujuannya yaitu agar notasi ini dapat diperluas N persamaan aljabar linear dalam N yang tidak diketahui.
Masalahnya kemudian berkurang ke salah satu mengevaluasi determinan masing-masing dari orde N tersebut. Contoh soalnya yaitu pecahkan persamaan simultan berikut untuk X dan Y dengan mengevaluasi keputusan yang tepat menurut persamaan. X sama dengan B1A22 kurang B2A12 per A11A22 kurang A12A21. Petunjuk atau langkah yang dapat kita lakukan yaitu hubungkan setiap koefisien A12, A11, A12, A21, A22, B1, dan B2 di persamaan A11X tambah A12Y sama dengan B1 dan A22X tambah A22Y sama dengan B dengan persamaan 2X tambah Y sama dengan 5 dan kemudian hasilnya setengah X tambah 8Y sama dengan 9. Kemudian masuk pada subbab yang kedua, yaitu determinan lanjutan. Secara umum, determinan orde N didefinisikan sebagai larik persegi N2 elemen yang diatur dalam N baris dan N kolom. Terlihat pada gambar tersebut. Unsur-unsur determinan ini dilambangkan dengan AIG atau BIG, di mana I merupakan barisan dan J merupakan kolom. Perhatikan bahwa huruf yang digunakan biasanya berasal dari label yang ditetapkan pada matriks persegi terikat atau konsekuensi dari definisi umum determinan sebagai operasi pada matriks persegi yang terlihat pada gambar di atas. Determinan orde yang ketiga, yang mungkin dihasilkan dari suatu masalah, melibatkan 3 persamaan simultan dalam 3 yang tidak diketahui, adalah yang dievaluasi dengan memperluas yang dinyatakan sebagai berikut. A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33, sama dengan A11, A22, A32, A23, A33, dikurang A12, A21, A31, A23, A33, ditambah A13, A21, A31, A22, A32. Dari determinan orde 3 yang mungkin dihasilkan dari suatu masalah yang melibatkan persamaan simultan dalam 3 yang tidak diketahui, yang dievaluasi dengan persamaannya sebagai berikut yang di atas tadi. Secara umum, N kofaktor dari setiap determinan orde N adalah diperoleh dengan menghapus satu baris dan satu kolom untuk membentuk determinan orde N21 yang nilainya dikalikan dengan pangkat ganjil atau genap 21, tergantung pada pilihan indeks baris dan indeks kolom. Jadi, jika baris ke I dan kolom ke J dari determinan orde N keduanya dihapus, kemudian kofaktor ke I AIG terbentuk dari nilai yang dihasilkan determinan orde N21 yang dikalikan dengan 21 I tambah J. Misalnya, kofaktor A12 dari determinan orde 3 dalam persamaan 10-16 yang di atas, yang diperoleh dengan menghapus baris pertama dan kolom kedua dari determinan dan mengkalikan determinan yang dihasilkan dari orde 2, yang dinyatakan dengan A12 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 2, A21, A31, A23, A33 sama dengan min A21, A31, A23, A33. Setelah itu, tulis ulang persamaan 10-16 dalam 3 kofaktor. A11, A22, A32, A23, A33. A12 sama dengan min A21, A31, A23, A33, dan A13 sama dengan A21, A31, A22, A32. Yang hasilnya didapatkan A31, A21, maksudnya A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33 sama dengan A11 tambah A12, A12,
tambah A13, A13. Kemudian masuk ke contoh soal. Diketahui matriks A sama dengan min 5, min 2, 1, 3, 1. B sama dengan 1, 1, min 1, min 3. Inverse matriks AB adalah pembahasannya AB sama dengan min 5, min 2, 3, 1 dikali 1, 1, min 1, min 3 sama dengan min 5, min 2, 3, 1, 5, 2, min 9, min 3 sama dengan min 2, min 1, min 4, min 1. AB pangkat min 1 sama dengan 1 per min 2, min 1 dikurang min 4, min 1 kali min 1, 1, 4, min 2 sama dengan 1 per 2 kurang 4 dikali min 1, 1, 4, 2 sama dengan min setengah kali min 1, 1, 4, min 2. Hasil akhirnya setengah, min setengah, min 2, dan 1. Kemudian contoh soal yang selanjutnya, jika A matriks 1, 3, 2, 4, B 1, 0, 1, 1, dan C 2, 3, 5, 7. Maka determinan A, B tambah C sama dengan pembahasan AB tambah C sama dengan matriks 1, 3, 2, 4 kali 1, 0, 1, 1 tambah 2, 3, 5, 7 sama dengan 1, 3, 0, 0, 1, 3, 2, 2 tambah 2, 3, 5, 7 sama dengan 1, 3, 3, 7 tambah 2, 3, 5, 7 sama dengan matriks 3, 6, 8, 14. Maka determinan AB tambah C sama dengan 3 kali 14 dikurang 8 kali 6 sama dengan 42 kurang 48 sama dengan min 6. Kemudian masuk pada subbab yang ketiga yaitu sifat-sifat determinan. Sifat-sifat determinan yaitu ada 4. Yang pertama, determinan tidak berubah nilainya jika semua baris dan kolom diubah nilainya dipertukarkan. Yang kedua, tanda perubahan determinan jika dua baris atau kolom berada dipertukarkan. Yang ketiga, faktor dapat dihapus dari setiap elemen dalam satu baris atau kolom untuk memberikan determinan baru yang nilainya kapan dikalikan dengan faktor memberikan nilai asli dari determinan. Yang keempat, nilai determinan tidak berubah jika kelipatan konstan atau baris atau kolom ditambahkan atau dikurangi dari baris lain atau kolom masing-masing. Misalnya, kita mengurangi 2 kali kolom 1 dari kolom 2. Baiklah, terima kasih kepada Cynthia. Saya akan menjelaskan lanjutan dari subtopik yaitu teknik menentukan determinan di mana N lebih besar dari 3. Di situ kita dapat mengambil sejumlah pendekatan beda untuk mengevaluasi penentu urutan yang lebih tinggi. Kenapa di sini di mana N lebih besar dari 3? Karena di setiap orde yang lebih tinggi memiliki cara yang lebih sulit, yaitu misalnya ada pada orde tertinggi, kita di situ dapat menggunakan bantuan dari komputer yaitu pada operasi aljabar. Untuk pertama, cara yang bisa kita lakukan untuk determinan dari orde 3 atau lebih rendah, di situ dia paling mudah untuk diperluas dari baris atau kolom yang berisi jumlah terbesar adalah 0.
Untuk contohnya, misalnya ada pada materi yang disampaikan tadi oleh Cynthia pada yang ketiga. Selanjutnya, untuk determinan dari orde 4 sampai sekitar 6 yang terbaik adalah caranya memasukkan banyak angka 0 ke kanan atau ke kiri dari barisan diagonal menggunakan properti 1 sampai 4. Jika semua elemen di sebelah kanan atau kiri diagonal terdepan adalah 0, dan ekspansi atau perluasan determinan diberikan oleh elemen terletak pada diagonal terdepan. Untuk teori yang ketiga, yang C, ketika mengembangkan determinan orde tinggi, banyak atau N-nya lebih besar dari 5, banyak lebih nyaman menggunakan salah satu komputer seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang tersedia secara luas pada sistem aljabar. Contohnya ada pada Maple, matematika atau numeri algoritma komputer. Dalam orde tinggi sini kita menerapkan yaitu faktor penentu determinannya, misalnya dalam menghitung frekuensi getaran Athena. Yang determinannya yaitu lebih dari 12. Selanjutnya, di sini kita masuk ke contoh pertama. Tentukan determinan matriks A 2, 1, 3, 3, 2, 2, 5, 4, 3. Cara penyelesaiannya seperti pada gambar tersebut. Yang ke kanan itu bernilai positif, yang ke kiri itu bernilai negatif, maka didapat hasilnya positif 12, yaitu didapat dari 2 kali 2 kali 3, begitu seterusnya, maka dapat positif 12, positif 36, positif 10, dikurang 30, dikurang 16, dikurang 9, maka didapat hasilnya 58 dikurang 55, yaitu 3. Lanjut untuk contoh yang kedua. Pertama tadi, yaitu untuk kolom pertama, slide-nya yang contoh kedua. Oke, lanjut. Minus 3, 2, 1 itu dipindahkan di kolom keempat. Baru yang 4, 1, 0 dipindahkan ke kolom ke-5. Baru lanjut yang tadi sama seperti di atas, maka didapat hasilnya minus 3 kali 1 kali minus 1, ditambah 4 kali 3 kali 1, ditambah 2 kali 2 kali 0, dikurang 1 kali 1 kali 2, ditambah 0 kali 3 kali minus 3, ditambah minus 1 dikali 2 dikali 4. Jadi nilai determinan yang didapat adalah 21. Untuk subtopik yang kelima, yaitu definisi matriks, akan dijelaskan oleh Maria Yosefin Siagian. Kepada Maria, saya silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan subtopik definisi matriks dan operasi matriks. Yang pertama ada definisi matriks. Matriks adalah larik elemen terdiri dari n baris dan m kolom, diapit tanda kurung atau tanda kurung bulat. Berdasarkan konvensi, matriks adalah dinamai menggunakan huruf tebal, huruf besar atau kecil seperti A atau B, A besar atau B kecil. Unsur-unsur dalam matriks biasanya dilambangkan dengan AIJ atau BIJ. IJ ini merupakan indeks. Indeks tersebut untuk menyatakan posisi elemen matriks, yaitu pada baris I dan kolom J. Tergantung pada huruf yang digunakan untuk memberi label pada matriks itu sendiri. Di mana I menunjukkan
barisnya, dan J menunjukkan kolomnya. Jadi, misalkan matriks B di atas memiliki 2 baris dan 2 kolom, dan disebut sebagai matriks 2 kali 2, namun karena matriksnya bujur sangkar, ia biasanya dinamai matriks ordo kuadrat 2 dengan elemen yang ditetapkan sebagai berikut. B11 sama dengan 2, B12 sama dengan min 1, B21 sama dengan 0, dan B22 sama dengan 3. Selanjutnya operasi matriks. Operasi matriks ada 4. Yang pertama, perkalian matriks dengan konstanta. Perkalian matriks A dengan konstanta C atau A bilangan real, imajiner, atau kompleks dicapai hanya dengan mengalihkan setiap elemen dengan konstanta, menghasilkan elemen yang berubah dari A indeks IJ ke C A indeks IJ untuk semua I dan J. Perkalian matriks dengan bilangan bulat dikombinasikan dengan penjumlahan atau pengurangan matriks bisa dilakukan pada matriks dengan orde sama. Berikut sifat-sifat perkaliannya. R buka kurung A tambah B sama dengan RA tambah RB. R buka kurung A kurang B sama dengan RA kurang RB. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan matriks. Jika dua matriks memiliki urutan yang sama, maka penjumlahan dan pengurangan didefinisikan sebagai C sama dengan A lebih kurang B dengan A indeks IJ lebih kurang B indeks IJ untuk semua I dan J. Baik penjumlahan maupun pengurangan tidak ditentukan untuk menggabungkan matriks dengan orde berbeda. Sifat penjumlahan dan pengurangan matriks diantaranya yaitu A tambah B sama dengan B tambah A tambah B buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Dan A kurang B tidak sama dengan B kurang A. 3. Perkalian matriks. Diketahui matriks N kali M A dan matriks M kali P B, maka elemen ke IJ dari matriks hasil kali N kali P yang dihasilkan C sama dengan AB ditemukan dengan memilih nilai I, J, dan kemudian untuk setiap pilihan menjumlahkan produk dari elemen-elemen di baris I dari A dengan yang ada di kolom J dari. Slide selanjutnya. Yang keempat ada sifat perkalian matriks. Anda mungkin telah mengamati dari jawaban Anda atas soal di atas, bahwa perkalian matriks itu mengikuti aturan yang serupa dengan bilangan. Sejauh ini, perkalian matriks mengikuti aturan asosiatif dan distributif. Adapun aturan asosiatif itu seperti buka kurung AB kali C sama dengan A kali B C. Dan distributif A buka kurung B tambah C sama dengan AB tambah AC. Satu pengecualian adalah hukum komutatif. Secara umum perkalian matriks adalah non-komutatif, yang mana AB tidak sama dengan BA, kecuali dalam situasi khusus tertentu. Seperti yang telah kita lakukan atau kemukakan sebelumnya, tidak ada cara umum pembagian matriks. Namun untuk kuadrat kita dapat mendefinisikan seperti pembagian sebenarnya hanya perkalian. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal serta pembahasannya. Pada soal pertama, ada soal multiply the following matrix by 2, yang artinya kita kalikan matriks dengan angka 2. Jadi di sini ada soalnya yang B, 4, 5, 1, 6, minus 4 dan 3. Kemudian yang C, 2, 5/2, 1/2, 3, min 2, 3/2. Nah, caranya pertama kita kalikan semua yang bagian A dengan kali 2. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8, 2 dikali 5 sama dengan 10, 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 6 sama dengan 12, 2 dikali min 4 sama dengan min 8, dan 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi hasil dari kali 2 untuk soal yang A, yaitu yang 4, 5, 1, 6, min 4, dan 3 itu 8, 10, 2, 12, min 8, dan 6. Kemudian bagian 2, ya, bagian B, yang C,
itu kita akan kalikan juga dengan angka 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 dikali 5 per 2 sama dengan 5. Kemudian 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1. 2 dikali 3 sama dengan 6. Min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Dan 2 kali 3 per 2 sama dengan 3. Kemudian soal kedua. Jika A sama dengan 1, 4, 2, 5, 3, 6, dan B sama dengan 3, 6, 4, 7, 5, dan 8, maka nilai dari A tambah B dan B kurang A adalah, nah pertama A tambah B, kita tinggal menjumlahkan yang A dengan yang B. Jadi 1 ditambah 3, kemudian 4 ditambah 6, lalu 2 tambah 4, 5 tambah 7, 3 tambah 5, dan 6 tambah 8. Jadi hasilnya 4, 10, 6, 12, 8, 14. Kemudian yang B kurang A, tinggal kita kurangkan 3 kurang 1, 6 kurang 4, 4 kurang 4, 4 kurang 2, kemudian 7 kurang 5, 5 kurang 3, dan 8 kurang 6. Jadi dihasilkan 2, 2, 2, 2, 2, dan 2. Kemudian soal ketiga. Jika 1, 4, 2, 5, 3, 6, dan nilai C sama dengan 2, maka C, A indeks IJ-nya sama dengan, tinggal kita kalikan 2 ke angka 1, 4, 2, 5, 3, 6. Jadi hasilnya 2 kali 1, 2 dikali 4, 2 dikali 2, 2 kali 5, 2 kali 3, 2 kali 6, sama dengan 2, 8, 4, 10, 6, 12. Saya kembalikan ke model. Terima kasih kepada Maria. Selanjutnya, subtopik tentang matriks dan sistem koordinat kartesius akan dijelaskan oleh Nirwana Nazira. Kepada Nirwana Nazira, saya Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, matriks dalam sistem koordinat kartesius. Matriks berasal dari transformasi koordinat, di mana dalam 2 dimensi, misalnya titik yang dipilih dengan koordinat X, Y adalah ditransformasikan ke lokasi baru dengan koordinat X bayangan, Y bayangan. Sebagai contoh, tunjukkan dengan perhitungan menggunakan matriks dan gambar pencerminan objek pada bidang koordinat kartesius berikut. 1 titik A, 2, 2 dicerminkan terhadap titik sumbu X. Matriks X bayangan, Y bayangan sama dengan 1, 0, 0, min 1. 1, 0, 0, min 1 ini dapat dari ketentuan bahwa pencerminan terhadap sumbu X adalah ini. Baru dengan matriks 2, min 2. Matriks X bayangan, Y bayangan sama dengan 2 ditambah 0, ini dari 1 ditambah 1 dikali 2, 2 baru ditambah 0. Baru 0 dikurang, buka kurung, minus. Matriks B N kali. Kita dapat membuat transposnya B pangkat T dengan menukar baris dan kolom. Jadi elemen dari ke elemen JI. Dari BT menuju pangkat T sama dengan JI. Dua matriks konjugasi kompleks dari setiap elemen matriks. A menghasilkan matriks konjugasi kompleks A pangkat E sama dengan yaitu A pangkat IJ 5A pangkat IJ. Jika semua elemen A nyata, maka A pangkat sama dengan A. Matriks transposisi konjugasi kompleks.
transposisi dari matriks konjugasi kompleks atau kadang-kadang disebut juga sebagai matriks adjoint, ditulis sebagai A+ dan didefinisikan sedemikian rupa sehingga A positif sama dengan A pangkat T sama dengan AT pangkat sama menghasilkan A plus IJ sama dengan A pangkat JI. Jika A pangkat adalah bilangan asli matriks, A plus sama dengan AT. Contoh soalnya, 1. Tentukan transpos dari B sama dengan matriks 1, 3, 4, 1, 2, 1. Dan yang B, C sama dengan matriks dari 0, 1, 1. Pembahasannya, B trans ini sama dengan 1. Dan yang kedua yang B, C transposisi ini jadi transpos dari sama dengan 1, 5, 6, 1. Yang B, C sama dengan matriks dari 0, 1, 9. Pembahasannya transpos sama dengan 1, 5, 6, 1, 8, 6. Kedua, C transpos sama dengan 0. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih kepada Irwana Nazira. Selanjutnya untuk materi determinan sebagai hasil kali matriks persegi akan dijelaskan oleh Arinda Budiarti Lubis. Kepada Arinda, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai materi determinan sebagai hasil kali matriks persegi. Saya akan menjelaskannya. Biasanya matriks dengan banyak baris dan kolom yang sama disebut matriks persegi dan memiliki komponen yang salah satunya adalah determinan. Nah, biasanya determinan ini dirumusnya sebagai berikut, yaitu determinan AB sama dengan determinan BA sama dengan determinan A dan determinan B. Selanjutnya contohnya, di sini ada matriks A, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Nah, untuk matriks ini kita mencari determinannya menggunakan metode Sarus. Yang pertama-tama dilakukan yaitu perluas matriks A ke kanan dengan 2 kolom pertamanya. Sehingga didapatkan hasil seperti ini, dan baris 2 kolom yang pertama di awal tadi dipindahkan ke belakang, dan sekarang matriks A menjadi 5 kolom. Selanjutnya, yang kedua dilakukan hal seperti bawah ini. Nah, ini menandakan tanda garis putus-putus yang menandakan perkalian tiap unsur. Sedangkan tanda plus atau minus di atas menunjukkan tanda dari bilangan hasil perkaliannya. Sehingga dengan rumus determinan matriks 3 kali 3 ini, dengan cara Sarius adalah seperti bawah. Determinan A, yaitu determinan A, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33 sama dengan A11, A23, A22, dan A33 ditambah A12, A23, A31, ditambah A13, A22, dan A31. Selain dengan cara Sarus, biasanya untuk mencari determinan ini digunakan cara kofaktor. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Arinda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi subtopik matriks spesial. Matriks spesial adalah salah satu jenis matriks yang jika dihitung determinan dari matriks tersebut menghasilkan suatu nilai yang singular.
Matriks singular adalah matriks yang tidak memiliki harga invers dan nilai determinannya adalah 0. Dalam buku ini, matriks spesial akan dibagi dua, yaitu matriks 0 dan matriks unit atau matriks satuan. Matriks spesial dalam buku ini matriks 0 yaitu matriks M kali N yang semua elemennya adalah 0, yaitu hasilnya adalah 0. Jika matriksnya adalah N rectangle dinamakan ONM, N square dinamakan ON, matriks kolom dinamai O1 atau lebih umum dan sederhana. Dalam pernyataan tersebut, maka M kali N adalah matriks X. Dapat disimpulkan ONM XMN sama dengan ON, dan XMN ONM sama dengan OM. Yang kedua yaitu matriks satuan, yaitu bujur sangkar berorde N, yang di sini dilambangkan dengan EN, yang elemen diagonal utamanya adalah kesatuan, yaitu memiliki nilai 1, dan yang elemen off diagonalnya adalah 0. Unsur-unsur EN dapat dilambangkan dengan EIJ, tetapi dalam praktiknya biasanya demikian ditentukan menggunakan delta Kronecker, di mana I sama dengan J, menunjukkan posisi diagonal dan I tidak sama dengan J, non-diagonal. Karena EN adalah matriks N, maka NA atau perkalian awal A dengan EN adalah sama dengan A jika A memiliki order N kali P. Demikian pula A, EN atau pasca perkalian A oleh EN menghasilkan A jika A memiliki order kali N. Selanjutnya kepada contoh soal, buktikan jika matriks di bawah ini adalah matriks yang singular. A sama dengan 3, 1, 12, 4. Untuk penyelesaiannya, untuk mengetahui apakah matriks tersebut termasuk matriks singular atau spesial, maka dapat dicari nilai determinannya. Apabila determinannya hasilnya 0, maka determinan tersebut dikatakan sebagai matriks spesial. Cara penyelesaiannya yaitu sama seperti yang ada pada teknik matriks tadi, yaitu 3, 1, 12, 4, baru dia dikeluarkan, maka dapat hasilnya 0. Maka dapat dibuktikan bahwa matriks tersebut adalah matriks spesial. Baiklah, selanjutnya adalah subtopik matriks dengan sifat khusus yang akan dijelaskan oleh Arinda Buati-Lubis. Pada Arinda, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai matriks dengan sifat khusus. Sifat khusus matriks ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada matriks metris. Nah, matriks metris ini merupakan matriks yang elemen-elemen di bawah dan di atas diagonal utamanya simetris. Dengan kata lain, elemen pada sel Mn sama dengan elemen pada sel Nm. Misalnya, elemen pada sel 12 sama dengan elemen pada sel 21. Selanjutnya, matriks ortogonal. Matriks ortogonal ini merupakan matriks persegi yang inversnya sama dengan baris-baris pada matriks ortogonal membentuk himpunan ortonormal. Dengan kata lain, baris-barisnya adalah vektor satuan di mana hasil kali titik atau dot produk antara dua baris berbeda adalah 0. Selanjutnya, matriks ortogonal ini dapat pada sebuah matriks dapat disebut matriks ortogonal jika matriks A dan hanya jika
A pangkat min 1 sama dengan A transpos. Nah, berdasarkan definisi di bawah berdasarkan definisi tersebut, matriks ortogonal pasti invertible atau mempunyai inverse. Nah, inverse-nya adalah transpos dari matriks tersebut. Selanjutnya, contoh soal. Di sini terdapat matriks A dan matriks B, di mana matriks A 0, 1, min 1, dan 0, dan matriks B mempunyai inverse 1 per 7, dengan matriks 3, 2, 6, min 6, 3, 2, 2, 6, dan min 3. Nah, kedua matriks ini merupakan contoh matriks ortogonal. Untuk menunjukkan hal ini, kita bisa menghitung hasil dari A transpos A, dan A transpos. Begitupun dengan B transpos B dan B transpos. Selanjutnya, matriks A didapatkan matriks A transpos U min 1, 0, dan matriks selanjutnya 0, min 1, 1, 0, sama dengan 0, 1. Sama dengan I. Dan A pos A adalah 0, min 1, 1, 0, 0, 1, min 1, 0, sama dengan 1, 0, sama dengan I. Ternyata hasil dari A transpos A dan A pos adalah matriks identitas. Jadi, A adalah matriks ortogonal. Selanjutnya ada matriks tunggal. Matriks tunggal atau singular. Biasa matriks ini dikatakan tunggal apabila nilai determinan pada matriks kuadrat sama dengan 0. Maka matriks tersebut tidak mempunyai kuadrat. Maka berlaku sifat sebaliknya apabila matriks yang nilai determinan mempunyai kebalikan atau disebut dengan untuk matriks singular, cara untuk menentukan nilai X pada matriks singular tersebut. Yang pertama itu dengan menggunakan penentu metode Sarus. Yang kedua, jika elemen matriks berisi variabel, kalikan ini sebagai perkalian dalam aljabar. Dan yang ketiga, temukan nilai akar dari persamaan kuadrat atau persamaan linear. Selanjutnya, matriks singular juga memiliki ciri-ciri khas. Yang pertama itu ada semua elemen dalam satu baris merupakan banyak kelipatan elemen atau pada baris yang lain. Yang kedua, semua elemen dalam kolom merupakan beberapa elemen kelipatan atau elemen dalam kolom lainnya. Dan yang ketiga, semua elemen dalam satu baris adalah jumlah dari beberapa baris lainnya. Yang keempat, semua elemen dalam kolom adalah jumlah dari beberapa kolom lainnya. Selanjutnya yang terakhir, semua elemen dari satu baris atau kolom sama dengan 0. Selanjutnya ada matriks Hermitian. Suatu matriks persegi A dengan entry-entry bilangan kompleks disebut dengan matriks Hermitian. Nah, matriks Hermitian memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya yang paling utama dari matriks Hermitian ini yaitu memiliki nilai eigen berupa bilangan real sehingga kita dapat mendefinisikan sebuah fungsi dari matriks Hermitian. Selanjutnya ada matriks kesatuan atau matriks identitas. Untuk matriks ini merupakan matriks di mana semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Seperti contoh yang sudah disajikan, yaitu matriks I2. Matriks I2 yaitu 1, 0, dan 0, 1
Selanjutnya ada matriks I3, 100 dan 010, 10001. Yang terakhir ada matriks inverse. Matriks A mempunyai inverse jika terdapat matriks misalkan B, sehingga memenuhi AB sama dengan BA sama dengan I. Contoh, matriks berorder 2 dikali 2 digunakan rumus untuk mencari inverse seperti di bawah ini. Di bawah ini terdapat matriks A, yaitu AB, CD. Maka rumus untuk mencari inverse-nya yaitu A pangkat min 1 sama dengan 1 per AD dikurang BC. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu materi tentang himpunan penyelesaian sistem persamaan linear. Misalkan kita memiliki himpunan 3 persamaan, yaitu masing-masingnya linear tersebut tidak diketahui. Persamaannya yaitu seperti yang ada pada gambar. 11 dikali 1 ZA, 12 dikali 2, A23 kali 3. Seperti yang ada pada gambar 11.35, itu kita sebut dengan B1. Dan untuk persamaan yang kedua disebut dengan B2. Yang untuk persamaan 3, yaitu A31 dikali 1 ZA, 32 kali 2 ZA, 33 kali 3. Di mana AIJ dan BI, I dan J sama dengan 1, 2, 3. Adalah jika semua B 0, maka persamaan tersebut disebut koefisien konstan. Tetapi jika satu atau lebih dari BI bukan 0, disebut tidak homogen. Kita dapat menuliskan 3 persamaan linear tersebut sebagai matriks tunggal persamaan. Langsung ke bagian contoh. Contoh soal. Yang pertama, tentu penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel berikut. Min X tambah Y sama dengan 1, itu adalah persamaan 1. X tambah Y sama dengan 5, itu adalah persamaan 2. Cara penyelesaiannya, pertama menentukan penyelesaian dari variabel X. Lalu mengeliminasi variabel Y dapat dilakukan dengan mengurangi persamaan 1 dengan persamaan 2. Diperoleh persamaan akhir yaitu min 2X sama dengan min 4. Bagi kedua ruas dengan min 2, maka diperoleh penyelesaian X sama dengan 2. Cara kedua yaitu menentukan penyelesaian dari variabel X, yaitu mengeliminasi variabel X dapat dilakukan dengan menjumlahkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Maka diperoleh persamaan akhir 2Y sama dengan 6. Bagi kedua ruas dengan 2, maka diperoleh penyelesaian Y sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaian tersebut adalah 2, 3. Baiklah, lanjut contoh soal yang kedua, yaitu tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Persamaan 1, X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6, persamaan 2, 3X tambah Y kurang 2Z sama dengan 4, dan persamaan 3, 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Langkah pertama, nyatakan persamaan 1 menjadi fungsi dari X, yaitu X itu X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 6. Lanjut, X menjadi X sama dengan 6 tambah 2Y kurang Z. Kemudian, substitusikan pada persamaan 2 dan 3 menjadi persamaan
Persamaan 2 sama dengan 3 dikali 6 tambah 2Y kurang Z ditambah Y dikurang 2 sama dengan 4. Setelah diselesaikan maka didapat dengan 7Y dikurang 5Z sama dengan minus 14. Maka hasil yang baru didapatkan disebut dengan persamaan 4. Baru kita menyelesaikan persamaan 3, yaitu 7 kali 6 ditambah 2Y dikurang Z sama dengan minus 6Y dikurang Z sama dengan 10. Maka didapat 8Y dikurang 8Z sama dengan minus 32, atau Y dikurang Z sama dengan minus 4. Minus 4 kita sebut dengan persamaan ke-5. Persamaan 4 dan 5 membentuk SLDR. Dari persamaan ke-5, Y dikurang Z sama dengan minus 4, Y sama dengan Z dikurang 4. Kemudian disubstitusikan pada persamaan keempat menjadi 7 3Z kurang 4 dikurangi 5Z sama dengan minus 14. 7Z dikurang 28 dikurang 5Z sama dengan 14. 2Z sama dengan 14. Z sama dengan 7. Kemudian substitusikan Y sama dengan 7 pada persamaan Y Z kurang 4, maka diperoleh Y sama dengan 7 dikurang 4 atau Y sama dengan 3. Lalu kita substitusikan kembali yang Z sama dengan 7 dan Z sama dengan 3. Pada persamaan X sama dengan 6 tambah 2Y dikurang Z menjadi X sama dengan 6 ditambah 2 kali 3 dikurang 7, maka diperoleh X sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah 3, 5, dan 7. Mantap. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Apabila ada kata yang salah atau yang kurang dimengerti, harap dimaklumkan karena di sini kita sama-sama belajar. Untuk hari ini, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja sama dalam menyiapkan tugas ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.